Empun dipotong video niki. Engko sampean potong. Sing ndukur. Jadi mohon maaf, bolehlah apa konten saya di video di YouTube, silakan jenengan untuk mengupload lagi, tapi tolong jangan dipotong. Jikalau sampai potong sak makola monggo dengan bentuk napa nika sing ndek nika lho apa TikTok, monggo biar umat iki gak salah faham. Kula tahu jenengan mengkais rezeki lewat iku, monggo wong iku ngaji ya ndugi Gusti Allah. Cuman pesan kula, kalimat pertama dan kedua tolong jangan dipotong-potong. Artinya umat iki ben gak salah paham. Ngaten lho dulur. Mboten napa-napa. Jenengan izin atau tidak monggo. Mboten napa-napa. Kok umpama saya tidak terima, saya punya payung hukum untuk menuntut. Bisa. Saya mendirikan channel iki nggih langsung ke Jakarta, Pak Menkumham. Saya punya payung hukum. Dilindungi negara undang-undang. Secara IT apabila saya nuntut bisa. Tapi ngapain? Niku nggih kerja jenengan lah ngoten nggih. Mboten napa-napa silakan, tapi sitok mawon kula pesen datang YouTuber. Tolong jangan pernah makalah yang ku sampaikan misalnya antara satu dengan dua jangan pernah dipotong supaya umat iki ndak salah faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan kaledakan menika manunggaling kawula Gusti utawi baliknya asa. Berarti itu disebut fa'al. Lah mangke kawontenane hisab iku nopo ingkang dipun hisab sedangkan iku sampun manunggal Gusti. Sekapate kula nang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasib a'malukum qabla hasaballah. Hitunglah dulu semua amaliyahmu sebelum dihitung Allah. Ngapunten kang kathah. Hisab niku adalah hari perhitungan. Siapapun kita tidak akan pernah sadar kalau kita itu dolim. Jikalau kita belum sampai tauhid la ilaha illa anta, belum bisa. Siapapun kita tidak akan pernah mengatakan dan iman Allah itu dekat selama kita belum sampai tauhid la ilaha illa anta. Mohon maaf, Nabi Yunus iku ya rasul. Iku beliau aja setingkat beliau aja ngakoni kalau beliau itu pernah dolim. Niku sejarah di dalam surat Toha kalau nggak salah Pak. Nabi Yunus niku khianat terhadap Allah dengan bentuk meninggalkan kaum iku, disebabkan kaum iku menolak ajaranin Nabi Yunus. Cara umpama kula ya, kula habis ngaji di Pekalongan. Wis kula diantemi watu, diantemi letong, diantemi wis napa mawon kalimat yang menghujat diri saya. Udah.
terus kok kula nyalahno jenengan, terus kula meninggalkan jenengan, tidak mau bertausiah lagi di Pekalongan, berarti saya khianat. Nabi Yunus pernah seperti ini Pak Bu, sehingga dia keluar dari kaum itu hatinya dalam keadaan medongkol, sebab nyawang makhluke, tidak menyawang, tidak memandang, tidak bersaksi hatinya siapa di balik kaum yang menolak. Sebab nyun sewu, kaum oleh menolak itu nek kalau tidak digerakkan Allah saged nolak, mboten saged. Sebab kaum itu makhluk sifatnya la haula wala quwwata. Berhubung Nabi Yunus tingkat kemakrifatannya pada saat itu belum seperti Kanjeng Nabi Muhammad, maka dia tidak memandang Allahnya di balik kaum yang ingkar, justru hatinya meyakini bahwasanya ujian dari Allah lewat kaumnya itu dia tidak lolos. Karena dia memandang makhluknya, terjadilah dia tidak mau menyampaikan ajaran tauhidnya. Keluar dari kaum sambil berdoa Pak. Doa ini ngeten, basa Pekalongan, Gusti, hancurkanlah kaum-kaum yang menolak ajaranmu yang kubawa ini. Lu tenang dihancurno. Tapi Nabi Yunus dihukum Pak, dihukum. Apa hukumannya? Beliau ditenggelamkan di laut dan dimakan ikan. Disitulah baru sadar. Akhirnya munculnya asbabun nuzulnya kalimat tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, diawali dari Nabi Yunus. Sehingga ketika saat beliau itu keluar dari kaum, tidak nyadari kalau dia mengambil sikap melihat makhluknya yang menolak itu zalim, belum nyadari. Karena Allah terasa jauh. Sama dengan Nabi Musa ketika dia berguru terhadap Nabiullah Khidir alaihissalam, dia selalu merotes apa pelajaran dari Nabi Khidir. 3 hal pelajaran yang paling mendasar. Pertama, beliau membunuh seorang anak kecil. Kedua, dia merusak kapal. Ketiga, beliau membangun pagar yang mau roboh. Ini Nabi Musa protes karena beliau tidak bisa memandang siapa di balik 3 hal ini. Akhirnya ketika ada di perut ikan, beliau mengatakan, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci ya Allah, betul-betul saya adalah hamba yang dolim terhadapmu. Tobat, ini namanya tobat. Inilah Pak jenengan iki khalwat. Khalwat iku hati meninggalkan urusan dunia. Nabi Yunus ada di perut ikan sudah meninggalkan urusan dunia. Sama dengan ini. Apa yang harus sampai lakukan ketika khalwat? Tauhid la ilaha illa anta bukan dibaca, harus sampean zikirkan. Apa zikir? Carane zikirkan sudah kami jelaskan, yang disebut zikir sirul asrar itulah Pak. Baru di situ Anda akan merasa selalu dilihat Allah, hati selalu dilayani Allah, hati sampai akhirnya Allah itu sudah terasa dekat. Barang siapa yang terus mengasah zikir ini Pak, maka Allah akan memindahkan ruhaniyah sampai ini dari makom muraqabah ini menuju makom fana. Ketika sudah makom fana, itulah jenengan proses
di mana ketiadaan selain Allah, termasuk diri kita. Akhirnya masuklah Anda di hakul basirah, la ilaha illa ana, pernyataan Allahnya. Yo, inilah orang Jawa dulu melakukan meditasi untuk mencapai kesadaran mutlak. Inilah yang disebut manunggaling kawula Gusti. Lah kalau sudah Gusti istilah ingsun Allah, apa mungkin ada hisab? Boten wonten, miturut hakikat enggak ada. Inilah Pak, jenengan waktu jenengan kholwat itu hati dalam keadaan merasa dolim selama ini, ternyata sholatku yo gak ono nilai ini karena menghadap selain Allah. Lesan mengatakan lillahi ta'ala, ketika Allahu Akbar hati menghadap mafis samawati wa mafil ardi. Dulu gak merasa dolim, sekarang jenengan akan mesti merasa dolim. Berarti jenengan telah menghisap, menghitung, ternyata banyak dolimi daripada gak dolimnya. Ternyata kalau boleh saya katakan semuanya ibadah murni atau tidak murni, jenengan kali kula ruhani dolim terhadap Allah. Akhirnya muncul makalah tak woconi. Nek makalah ini kula woco, nek gak paham sampean takokno. Ngene makalane. Tak tulis pisan ben sampean dong. Al-maktu batu wajibatun ala kulli muslimina wal muslimat. Bon. Utawi sholat maktubah. Berarti 5 waktu ini loh Pak ya. Hukume iku wajibatun, wajib dilakoni ala kulli muslimina wal muslimat. Wis niki maklum. Dasare Quran hafidu ala sholawah, wajib njogo mendirikan sholat 5 waktu. Wis. Tapi tak terus nih, iki makolai para kiai-kiai tasawuf. Nyun sewu, luwih wajib maneh. Nyun sewu. Nek wis ngomong tar ya hati-hati ya men. Mumpun salah paham, mengke kalau jelas nih, nek sampean gak paham takok. Tarku luweh wajib maneh, apa wajibatun kewajiban alaiha ing atase ninggalno salat. Loh, mumet nggih? Ini niki memang belum saya sarah, niki hanya matan aja makalah. Wajib hukumnya bagi muslim lanang lan muslimah wadon untuk menjalankan sholat 5 waktu. Tapi luweh wajib maneh ati sampai ninggalno rumangsa awake sing sholat. Ngono lho maksude. Cetoh? Inilah maksudnya kesempurnaan sholat ada di sini Pak. Inilah sidratul muntaha.
Jadi sejarah Rasulullah mengapa disebut Isra dan Mi'raj ada di sini. Jadi ketika jenengan sholat wajib sampai niku ninggalno pengakuan awake yang iso sholat. Niki prosesnya. Loh, nanti kesempurnaan itu disebut Sidratul Muntaha. Kalau jenengan itu bertemu Allah berarti kesadaran kalau sing agawe sumbere kabeh sangka Gusti Allah. Inilah Pak yang dimaksud surat Al-Baqarah ayat 238 hafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Terus wonten kalimah ngeten waqumu lillahi qanitin. Ini kata perintah, tegakkanlah dengan khusyuk. Ya niki jalani khusyuk ada di sini. Akhirnya ketika sudah khusyuk Allah tulis di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, bahagia, damai hati seorang mukmin yang ketika sholat dalam keadaan bertemu Allah. Bon. Emput dipotong video niki. Engko sampean potong. Sing dukur. Jadi mohon maaf, bolehlah apa konten saya di video di YouTube, silakan jenengan untuk mengupload lagi, tapi tolong jangan dipotong. Jikalau sampai potong sak makola monggo dengan bentuk napa nika sing ndek nika lho apa TikTok, monggo biar umat iki gak salah paham. Kula tahu jenengan mengkais rezeki lewat iku monggo, wong iku ngaji ya ndugi Gusti Allah. Cuman pesan kula kalimat pertama dan kedua tolong jangan dipotong-potong. Artinya umat iki ben gak salah paham. Ngaten lho dulur. Mboten napa-napa. Jenengan izin atau tidak monggo. Mboten napa-napa. Kok umpama saya tidak terima, saya punya payung hukum untuk menuntut. Bisa. Saya mendirikan channel iki nggih langsung ke Jakarta, Pak, Menkumham. Saya punya payung hukum. Dilindungi negara undang-undang. Secara IT apabila saya nuntut bisa. Tapi ngapain? Niku nggih kerja jenengan lah ngoten nggih. Mboten napa-napa silahkan, tapi sitok mawon kula pesen datang YouTuber. Tolong jangan pernah makalah yang ku sampaikan misalnya antara 1 dengan 2 jangan pernah dipotong supaya umat iki ndak salah faham. Kecuali jenengan niati untuk menjatuhkan saya ya beda maneh. Monggo sak tarsane jenengan purun. Monggo ra apa-apa. Bapak Ibu hadirin, jadi maksud penghisapan sok dino akhir nek miturut syariat lho ya terjadi. Inilah Pak yang dimaksud hisab sing bil khair, mendapatkan hisab yang bagus. Tapi secara hakikat aslinya wong sudah nggak ada selain Allah, masa Allah ngisab Allah? Halo, lah lucu lah. Kalau semua wae Gusti Allah, lah lapo sakliyane Allah wis gak ono, nggak ada, yang ada cuman Allah terus Allah. Wah Allah nang Allah dhewe, lah lucu. Saged dipaham nggih? Wis intine secara syariat pandangan boten sami kali secara hakikat. Walaupun seperti itu, andai kata jenengan menghadapi orang-orang wong jenengan iku orang khos,
Kasiono maklum, kasiono maklum, mpun disalahke, kasiono maklum. Laksana orang yang buta berjalan di depan ada tembok, ku pastikan tidak tahu, mesti nabrak. Yang jenengan yang tidak buta, tolong tuntunen wong sing wuta, minimal kandhanono Pak De ning ngajeng sampean niku wonten tembok, minimal. Maksimal tuntuno, carikan jalan yang benar. Lah gitu toh. Anu wae Gus, tak kandhani malah kula disiplak. Awakmu iku ngaji gak iso, mondok apa maneh? Aku iki pondokan. Quranku iku fasih, apal, kitabe nglontok, hadise apa maneh? Ya awakmu iku eleh. Pun nek kaya ngono Pak, wis lebih baik uskut, diem daripada gegeran. Wis mboten napa-napa. Diem wae daripada gegeran. Tapi diam sampean aja ngrutu. Diem sampean iso ngrutu damput. Lah aja ngono kaya Nabi Yunus nanti. Ngoten. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jus Breton dari Bandung, kawan. Mohon maaf sebelumnya, Gus. Saya ingin bertanya, ketika Saling sudah mencapai usul atau sudah masuk ke usaha, kemudian masuk lagi ke makom farah. Nah kemudian si Saling tersebut sudah bisa ahadiahkan, atau mungkin kalau dalam ilmu Jawa itu masuk ke siro, ingsun ya siro. Apakah benar si Saling tersebut merasa dan melihat bahwa semua itu adalah Allah? Apakah itu benar? Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan atau menjabarkan sehingga bisa bisa masuk ke siro yang ingsun ya siro. Namun kata apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika salik disebut salik ini masih perjalanan menuju dan bertemu Allah. Sudah bertemu disebut wasil. Jadi kalau sudah bertemu disebut wasil, ya. Ada yang mengatakan arifin iku banyak kekasih Allah, orang yang sudah sampai pada Allah. Apakah benar antara siro dan ingsun iku tunggal? Ngeten Pak. Kita tahu proses si salik itu masih ada di kalimat tauhid la ilaha illa anta. Anta ini berarti kembali kepada Allah. Lalu otomatis ada ana. Ana ini kembali ke makhluk. Anta tadi diduduki Rob, pangeran Allah. Lah ana masih diduduki makhluk. Ini dekat tapi masih jarak, ada jarak. Inilah
Si salik berkewajiban untuk menjalankan dzikir niki. Su'aul basirah, supaya bisa ke ainul basirah bertemu, lalu mengatakan ana. Nah, ketika dianggap Allah sudah selesai si salik, maka si salik disebut wasil. Masuklah salik itu dalam kalimat tauhid la ilaha illa ana. Oke. Lah ana yang tadinya itu pada makhluk, ya, mohon dirsapi, kok iso kembali pada makhluk tadi? Iya, aku gerak iki iso gerak sebab digerakkan oleh Allah. Oke. Tadi ana ini masih kembali kepada makhluk. Anta kembali kepada Allah. Lah, setelah dikatakan si salik itu sudah ketemu Allah atau wasul, maka anta ana ini gak berlaku. Anta ilallah tidak berlaku. Ana ilal makhluk gak berlaku. Ini difanakno Allah. Akhirnya muncul ana. Lah ana inilah Pak yang disebut laisa kamis lihi syai'un. Tidak bisa kau sebut. Bagaimana Anda akan menyebut wong Anda enggak ada? Hah? Sing bisa menyebut ya sing ada. Akhirnya muncullah ana, innani anallah la ilaha illa ana. Surat Toha ayat 14. Tah Rasulullah biyen niku yo dulu yo njabarno kaya raine klason. Sebab kami tidak pernah menemukan baik hadis ataupun ijma' qiyas kitab yang menjelaskan Rasulullah pernah juga menyampaikan itu. Sehingga kita umat kadang-kadang ragu Pak ya. Klason niku ngada-ngada, Rasulullah enggak pernah nyampe no. Mbok nian ngene lho. Nek kurang percaya buka ono Al-Anbiya 25. Mosok kurang percaya. Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad sendika dawuh Gusti. Niki sing dawuh Gusti Allah. Aku iki yo tidak pernah mengutus utusanku sebelummu kecuali illa nuhiya ilaihi annahu, kecuali mau mengemban inti wahyuku untuk disampaikan terhadap umat pun di isine wahyu la ilaha illa ana. Cara terang-terangan bahasa Pekalongan, Rasulullah itu juga menyebarkan, menyampaikan wahyu inti Allah la ilaha illa ana. Ana kedudukannya ya nopo niku? Kedudukannya itu bagaimana? Ya ini tadi saya proses. Ketika si salik menuju dan bertemu Allah, si salik posisinya wonten tauhid la ilaha illa anta. Otomatis Allah memberikan wasilah khusus tali hubungan antara salik dengan Allah, yang Allah itu sudah terasa dekat urip iku ning awake. Wal awwalu wal akhiru wadz zahiru wal batinu.
Setelah itu terus si Salik itu melewati tali itu, ibarat coron jenengan iku naik ke loteng, ada tangga naik, sampailah dia ke loteng itu, sampailah si Salik itu disebut wasil. Coron basa Jawa manunggaling kawula Gusti wis ahad. Nyuwun sewu. Setelah itu Allah menghapus ana makhluk anta Allah. Akhirnya disinilah si Salik dalam keadaan, mohon maaf ya, gendeng jadab atine. Gendengi nang Allah maksudnya, mboten gendengi nang bojone wong lho Pak ya. Mboten gendengi pacar baru. Dia tinggalkan pacar baru, kembali ke pacar lama. Saya katakan lama karena jenengan sebelum ruh ditiupkan ke jasad, ruh itu sudah bercinta, berjanji tidak akan mencintai kecuali Allah, tidak akan beriman kecuali Allah, tidak akan pernah jenengan kali kula niki selingkuh kepada selain Allah. Wis janji bala sahidna niku. Akhirnya mbasa tiba jenengan kali kula akil balik. Jruk. Ketok pacar baru ning donya. Hah. Wis alhaakumut takatsur. Iki Gusti Allah dawuh. Nek kuwi terus kepencut ambek pacar barumu ning atimu, mesti kuwi lali aku. Kata Allah, barang siapa yang hatinya bermegah-megahan mencintai selain Allah, otomatis akan meninggalkan, melalaikan Allah. Hatta zurtumul maqabir, kebanyakan itu sampai innalillahi. Loh, niki lho Pak. Rasulullah sampaikan hal ini, tapi berisiko tinggi. Makanya Kanjeng Nabi disebut Habibullah. Nyun sewu ya. Titel yang tidak boleh dibawa oleh umat makhluk siapapun kecuali Kanjeng Nabi Muhammad, disebabkan Kanjeng Nabi Muhammad huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun dibenci umat, dilokne umat, diantem, nyun sewu letongi unta apa mana di kaum Taif iku Pak, tetap beliau sampaikan tentang hal ini. Akhirnya beliaulah yang dikasih Allah yang namanya titel yang tidak boleh dibawa siapapun. Apa titel Rasulullah? Habibullah, artinya kekasih Allah, karena beliau tidak ada yang dicintai kecuali hanya mencintai Allah. Pada saat itu ahlu bait gak wani Pak nyandang Habibullah, mboten wani. Ada 4, mohon maaf, titel yang disandang salah satu daripada umat manusia atau hamba Allah yang tidak boleh disandang siapapun. Pertama Kanjeng Nabi Habibullah. Kedua terhadap Nabi Isa alaihissalam disebut titel Ruhullah. Karena apa beliau alasannya? Karena dia lahir di dunia tanpa bapak. Yang ketiga adalah kalamullah. Siapa? Nabi Musa. Alasannya ketika beliau itu uzlah di Gunung Turisina, beliau itu langsung berbicara dengan Allah. Yang terakhir adalah Khalilullah. Ini disematkan Allah terhadap kekasihnya yang disebut Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebab apa? Karena satu-satunya hamba yang berani untuk memenggal seluruh berhala-berhala pada saat itu. 3 nama ini Pak ya, titel iki gak boleh
disematno terhadap siapapun. Lah niku sing kecilik dijenengno bapakne Habib iku apa? Hati sampak gede diceluk Beb, Beb, ngono. Kecuali yang seperti ini. Karena nama yang tidak berniat untuk merampas nama titel Kanjeng Nabi. Pun paham ya? Wong Jawa iku ana biyen iku nek gak Kang ya Cak, Gus, Pak D, Pak Le, Bebek, Paman, Mbah Buyut. Ngoten. Paham nggih? Nggih. Jadi dari pertanyaan tersebut, pertanyaannya dua ya? Dua apa satu? Apa benar ingsun dan siro itu posisi ahad itu nggak ada yang selainnya? Betul. Apa yang kukatakan? Bukan siro sama dengan ingsun ada dua loh, betul ya? Jadi ingsun, hati ingsun iku bahasa ingsun iku ingsunnya Allah. Jadi sirone wis gak ono dan lain sebagainya pun. Yang kedua, bagaimana cara menjabarkan hal itu biar mudah untuk diterima? Sampai jabarno posisi siro dan ingsun itu sama, kudu sampean proses Pak, ndugi awal ngeten wau. Adanya anta rabbika wa ana abduka wajib sampean proses. Walaupun ini masih ada dua, ya dah? Sama dengan gini loh Pak, jenengan membikin OT-OT. Kalau di sini bahasanya apa OT-OT? Bakwan, oke. Apa bahan-bahannya bakwan? Gak langsung dintaktung bakwan wujud, mboten. Wonten prosesnya Pak. Ada lombok, ya, ada tepung, ada wortel. Sebutan-sebutan itu harus sampai sebut karena masih di dalam zona proses biar mboten bingung. Nanti kalau sudah jadi namanya pindah semuanya nggak ada, tinggal bakwan loh. Sudah kalau sudah sampai bakwan nama tunggal, bakwan itu yang mana? Umpama sampean duding wortel, oh bukan, iku lak wortel. Lomboknya bukan, mana bakwan? Ya iku, ngoten tok pun. Artinya jenengan untuk menjabarkan tentang ahadnya Allah seperti Kanjeng Nabi bagaimana menjelaskan la ilaha illa ana supaya fa'budun nyembah sampean iku ternilai di mata Allah. Harus sampai proses dulu. Ojo langsung mohon maaf loh, melaku aku iki Allah. Waduh, bingung niki. Minggir Gusti Allah arep lungguh. Laduh, nggih niki ndadekno rusak, menjadikan salah faham. Sami kali niki lho, kula mau canjang. Salat maktubah wajib dilakoni, tapi luwih wajib kok tinggalkan. Lah niki nek gak disarah, nek gak dijelasno ngene lho karepe. Ketika awakmu salat, dirikan salat 5 waktu, atimu ojo ngaku-ngaku iso sing nglakoni awakmu, ngoten lho. Atimu kudu muncul sedaya sumbere sangka Gusti. Lho Gusti Allah ning awake dhewe padahal. Wis cetha nggih? Dhisik memang para masyayikh tidak sevulgar ngeten iki Pak, karena zaman sehingga jenengan kali kula niki wis kula menangi mulai tahun 74 niku Pak. Ya Allah, abah kula dhewe hubungan anak ambek bapak iku paling dekat to. Ora digenahno ngene. Ngoten niku Pak. Kula disuruh mencari sesuatu nek gak bener
dijotos kula. Tenan dijotos. Terus basa ketemu ngoten niku ngeten, Pak. Bah, jenengan kok mboten genakno sing sak temene to? Jawabane sederhana. Birriyadati wal afkar. Raimu iku cek ngerti sorok. Ngoten nek. Hanya siji kok luwih dikon matosi. Le golek ana susuane angin. Susuane angin. Nek susuane manuk, Pak. Iso aku susuane angin. Wong namine lare, Pak. Ketemu lesus tak warah. Bah, sampun ketemu susuane angin apa? Lesus. Langsung kula dijotos. Akhirnya merantak gali kangkung barang ngoten iki lho. Ternyata Pak, jawabane iki lho, Pak. Syarate iso nuju iki akhirnya dados aku. Itu tadi. Cara Kanjeng Nabi wajib mi'raj. Ninggal nang alam dunya menuju ngalam akhirat Sidratul Muntaha. Jenengan ninggal no makom mukhadarah menuju alam musyahadah biruhin fakot, hanya ruhnya saja. Inilah yang kumaksud. Jasmanimu tetap njaga salat 5 waktu, tapi ruhaniyahmu wajib ngelepas no ngaku-ngakumu. Nek wis awakmu ngelepas keakuanmu, yang bisa melakukan secara otomatis keakuan anak Allah yang bisa melakukan. Sapa maneh? Pundi tiyange pundi, satinge bingung goleki. Kono nggih, monggo. Wis mboten teng mriku mawon di Zoom kok saged ya. Pun di Zoom nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi mau nanya, Nggih. jika seseorang sudah mengikuti ajaran Dinul Tauhid, apakah masih punya rasa cemburu sama pasangan? Atau seseorang yang dicintai? Nggih. Apakah Allah itu punya sifat pencemburu? Ngoten nggih. Ya, Gampang. Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sudah belajar ilmu tauhid manakala belum diletakkan Allah di musyahadatul baqa. Artinya musyahadatul baqa itu makrifat yang tertinggi. Ya. Sebelum ke musyahadatul baqa itu ada musyahadatul fana dan musyahadatul kamil. Kalau masih ada di fana dan kamil, bahasanya itu sepandai-pandai tupai meloncat, suatu saat jatuh juga. Artinya atas pertanyaan jenengan, jikalau si salik itu sudah wusul, terkadang dia jatuh. Bentuknya apa? Ya punya cemburu. Punya cemburu, berarti dia jatuh. Dikatakan jatuh pada saat itu beliau itu hatinya dijatuhkan Allah menghadap makhluk. Pertanyaannya, salahkah
beliau seperti itu? Kalau takok datang jenengan cara logika, orang belajar motor belum lihe tenan jatuh, salah mboten? Iku maklum, wala bagin wala antin innallaha ghafurur rahim. Allah sik ngampuni. Alasannya apa? Nggak ada kesengajaan pingin untuk meninggalkan Allah. Nggak ingin Pak. Kalau orang yang sudah musyahadatul fana atau kamil, nggak ingin secuil sebiji sawi pun untuk lalai dari Allah. Mboten enten. Tapi suatu saat pasti dijatuhkan Allah. Apalagi isih belajar belum praktek, sik disebut salik belum wasil, garwane nyekel HP ngoten mawon ae. WA nang sapa? Itu proses Pak ya. Kecuali jenengan iki sebagai wasil itu sudah ada di musyahadatul baqa, boten wis. Ya malah ditari ngene narine. Kuwi seneng ambek sing ana HP-mu, monggo. Dikengken. Nyun sewu. Niki pecut loro tak tetep tak omongno. Ngeten Pak. Ibu bapak mencintai, saling mencintai antara suami dan istri iku cari molo. Tahu molo? Apa ya? Cari masalah. Jikalau hati sampean iku mencintai selain daripada Allah Al-Haq, itu sama halnya kita itu mencari masalah. Pasti mencari masalah. Awalnya Pak kelihatannya enak. Awalnya kelihatannya wis bagus. Yang mangan ya diduki, yang sudah makan belum. Wis ta Pak, waktu jenengan kali kula jadi kemanten anyar, seakan-akan dunia milik kita berdua. Mertua ilo ya, mertua sampai ngalah turu kebon. Karena pingin dan punya putu ngalah. Insya Allah kamarnya direwias Pak. Tapi coba nanti kalau kita sudah beranak pinak 2 dan 3, panggilan rasa sayang kita kepada istri, kepada suami hilang sudah. Mae arek-arek, bapak arek-arek, wis. Jadi rasa apa ya tadi ya nek indah-indah tadi lenyap. Berarti mencintai selain Allah itu gak kekal. Ketika kita 100% bercinta kepada selain Allah, itu berarti sama halnya kita akan mencari masalah. Dalam bahasa Quran dikatakan halikun musnah. Oke, kita cari pacar mobil. Awalnya Pak oke, suwe-suwe. Nek gak sampean sing ditinggal ditarik oleh dealer atau kita yang meninggalkan, itu mesti. Tapi satu sisi tidak hati manusia sadari, kasirum minan nas, kebanyakan minan manungso iki artinya nggak menyadari ada sesuatu yang kekal, yang mestinya itu sudah Allah siapkan, yang tidak pernah mati, yang harus kita cintai. Dan itu ada pada diri kita sendiri. Man arafa nafsah faqad ngarafa rabbah. Siapa yang sudah tahu siapa dirinya, dia akan betul-betul dikatakan bercinta kepada Tuhannya. Ini Pak, dalane buka nang dikir lagi.
Jadi Bu, jawaban kula, kalau posisi ini kita sebagai salik belum wasil, mesti. Kalau kita sudah salik belum wasil, ngapunten, mesti rangkadang. Nek jenengan gak kepingin cemburu nang makhluk, ya mlebu ning musyahadatul baqa. Lho sing lebokno sampean ngono ya Gusti Allah. Sing narik ya Gusti Allah. Mboten saged jenengan kalih. Lah terus bagaimana yang terbaik? Wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Udah, serahkan semua terhadap Allah sebelum kematian kita datang. Kalau jenengan sudah memasrahkan semua terhadap Allah, yang penting jenengan ngintir mawon dengan sistem zikir tersebut, tsumma tunsorun, maka Anda akan ditolong Allah. Sebaliknya, jikalau jenengan kali kula tidak lekas untuk wa aslimu lahu dalam hal kembali kepada Allah, maka tsumma la tunsorun, kita tidak akan mendapatkan pertolongan. Lanjut. Apakah Gusti Allah punya cemburu? Oh iya dong. Apa cemburune Allah? Ketika hati sampeyan itu mencintai selain Allah, Allah ikut cemburu. Buktinya apa? Allah menyuruh utusannya untuk menyampaikan dinu tauhid. Qad tabayyana rusdu minal ghai, supaya membebaskan jiwa kita dari belenggune nafsu. Loh, itu loh bentuk Allah cemburu. Sebab menungso sampean kali kula sebagai anak putu Adam itu sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Iku ada makna di dalam Abdullah iku, Pak. Siapa yang sudah betul-betul Abdullah sebagai hamba Allah, akan disebut Allah sebagai kekasih. Setelah Kanjeng Nabi titele sampean kali kula apa? Ala inna auliya Allah, bukan Habibullah, bukan. Lah kok ono sing ngaku-ngaku aku Habib? Enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Ngapunten nggih. Itu enggak boleh. Setelah Kanjeng Nabi iki tabiina solihin sing dadi kekasih Allah sebutane adalah aulia, jamak dari wali. Artinya orang yang sudah mengesahkan betul-betul terhadap Allah. Cetok? Nggih, gak terima ngomong, gak terima. Saya mengatakan apa adanya. Khalilullah pun gak boleh siapapun menyematkan dirinya aku Khalilullah, gak boleh. Aku Ruhullah, aku Kalamullah, gak boleh, Pak. Justru yang sudah duduk di Khalilullah, di Auliyaillah, ikut ditutupi, Pak. Sampeyan buka nangone kitab hikam. Allah menutupi kewalian seseorang itu kadang-kadang lewat kerjanya jadi tukang batik, jadi tukang tani, jadi tukang dagang, jadi tukang makelar, macam-macam Allah oleh nutupi. Di situ dikatakan dalam pasal 170 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah. Wong nek buka kewalian niku podo karo wong iku ngelanggar aturane Allah sing gak iso ditebus. Wong sing ngelanggar Allah
Dia diketokno ning umum supaya wong umum ngarani aku wali. Paham? Supaya nganggep wong liya iku aku wali. Dengan cara apa? Karomah. Tes. Inilah Pak, yang miturut fasol itu kesalahan di mata Allah tebusannya nggak mungkin bisa dilakukan oleh seorang wali. Malah justru di situ ditutupi. Tujuannya apa sih? Siji, nyun sewu. Wong oleh seneng ibarate nyawang wong wedok, iku sebabnya mripate ketok wong wedok iku ayu. Coba didepno wong wedok ayu tapi mripate wuta. Saged muncul rasa seneng? Boten saged. Boten saged. Orang yang duweni satu keinginan kedorong sebab oleh milaun nafsi, dorongan condong nafsu iku sebab melihat sesuatu di depannya. Nyun sewu, kita oleh kepingin tuku motor, mobil, sebabnya ketok mobil. Coba sama neng alas podo mbek Tarsan. Gak duwe Tarsan itu keinginannya beli mobil, karena nggak ada mobil di sana. Ibarat seperti itu Pak. Kalau yang jenengan pandang itu Allah, maka secara otomatis Anda akan dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa pingin ketemu dan berangkul-rangkulan terhadapnya. Apalagi ini adalah kekasih sejati, kekasih yang tidak pernah mengkhianati, kekasih yang tidak pernah mati, nggak pernah meninggalkan jenengan. Jenengan tidur ya ditunggoni ditidurkan, jenengan bangun dibangunkan, jenengan bernafas dinafaskan, mata berkedip dikedipkan, telinga mendengar didengarkan. Lah kok jenengan golek kekasih, golek guru kok iso bongkoi lho. Klason bongko, jenengan sedo. Apa nih sing dijagakno? Jangan, carilah guru sejati dalam dirimu sendiri. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, apa mangrek takoke? Guru gugu iku jare wong Jawa kudu iso digugu lan ditiru. Artine apa? Digugu iku dinut, ditiru diblat. Sinten guru yang tidak pernah maksiat, tidak pernah salah, tidak pernah mati, yang harus jenengan teladani? Gak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong Kanjeng Nabi piyambak iku dawuh ngenten ya Pak. Di dalam surat Az-Zumar ayat 44. Terkait masalah syafaat. Mohon maaf yang sering kita dengarkan syafaat itu milik Kanjeng Nabi, dan yang bisa mensyafaati kita besok hanya Kanjeng Nabi. Oke Pak. Itu kita akui sampai ada dasar innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nek cara kula maknani akeh wong gagal paham tentang yusholluna 'alan nabi, akeh sing gagal paham. Diartikan membaca sholawat. Ya wis rapopo. Coba dibuka sedikit di dalam surat Az-Zumar ayat 44. Di situ Allah katakan, kul katakan Muhammad,
Iki Allah mengutus Kanjeng Nabi. Napa Gusti ingkang kula katakan terhadap umat? Lillahi iku tetep kedue Allah. Apa asy-syafa'atu utawi pertolongan. Jami'an, di belakangnya itu ada maf'ul mutlak. Jami'an, tanpa kecuali semuanya. Katakan Muhammad, syafaat itu milik Allah. Nyun sewu Bapak Ibu, jenengan kali kula niki makhluk napa mboten? Oke, Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul, Nabi siapapun niku makhluk napa khalik? Oke, nek sifatnya makhluk Allah wis menegaskan dalam surat apa tadi Al-A'raf 96 ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, maka pantas ayat Az-Zumar 44 ini Rasulullah mengatakan sesungguhnya syafaat itu hanyalah milik Allah semuanya. Terus siapa yang mengatakan itu milik Kanjeng Nabi? Wis, oknum siapa ini? Padahal ayatnya mengatakan, Allah mengatakan lewat Kanjeng Nabi sendiri yang mengatakan. Wis wallahu alam. Nyatane dulu ya juga begitu. Sederhanane ngene lho Pak. Sebagai hak mutlak syafaat milik Allah dititipkan Kanjeng Nabi untuk kita. Itu artinya bukan 100% mutlak syafaat milik Kanjeng Nabi, ndak. Berhubung kita memandangnya makhluknya, maka pasti kita beriman syafaat itu milik Kanjeng Nabi. Sama dengan ini loh Pak, kula ngelak ning ngarepe wonten degan, kula ngelak, kula unjuk. Berhubung kula melihat makhluk degan, imanku muncul. Aku beriman sing ngilangi ngelak dahaga adalah air. Kula tanglet, air degan iki makhluk napa khalik? Oke. Tapi kembalilah pada makalah tadi yang kami sampaikan, setiap makhluk itu yang menggerakkan hanyalah Allah. Buka Al-Qur'an ini surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fa thamma wajhullah. Makhluk mulai jagat timur sampai jagat barat, sekecil dan sebesar apapun milik Allah, dan yang menguasai, yang menggerakkan hanyalah Allah. Berhubung saya melihat makhluke, imanku ya nang makhluk. Nek ati sampean kali kula bersaksi memandang terhadap Allahnya yang menguasai makhluk itu, nah ini loh Pak, akhirnya nggak salah. Saged dipaham nggih? Injih. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulul fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam kafah halis sampurno. Makna 4 itu makna kasempurnan, dikembalikan terhadap kita sebagai umat Islam. Kesempurnaan Islam niku wonten sekawan, syariat thariqat hakikat makrifat. Kesempurnaan
Coba dengklik niki sikile pinten? 4. Coba sing sampean gawe sikil siji gak rubuh akhirnya. Ya gak apa-apa sikil loro, sikil telu. Tapi Pak, kalau sikil 4 kokoh. Kokoh. Ngapunten ingkang kathah. Kita golongan ada 2 di tubuh umat Islam, ada golongan am, yang kedua ada golongan khos. Golongan am itu didominasi, jangan tersinggung lo ya. Aja kuwi nek wis wani ngundang aku siap kuping abang. Lho nggih tenan. Aku datang itu bukan urai-urai hukum undang-undang mboten. Justru tak lurusno. Bukan ngerusak orang yang biasa sholat mboten. Justru saya datang membawa kesempurnaan sol. Berhubung belum wis salah paham, yo kupingnya panas. Pertama adalah golongan manusia hatinya am. Am iku golongan umum. Golongan umum iku duduknya di syariah dan duduknya di thariqah. Artinya ibadah sing nata anggota jasmani. Iki tauhide adalah la ilaha illallah, thariqah la ilaha illahua. Muncul dikire disebut dikir jahri, iki muncul dikir disebut sirri. Iki proses. Makanya disebut ilmu syariah adalah ilmu yang untuk mendidik jasmani supaya jasmani iki betul-betul hablum minan nas. Jasmani ini patuh datang hukum loro apa? Ninggalno larangan, menjalankan perintah. Bapak Ibu hadirin, berhubung kita itu orang disebut menungso, unsure tadi saya katakan ada jasmani dan rohani, mestinya loh ya, kita yang ada di am itu harus naik kelas yang disebut khos. Ini golongan ya ada proses 2 Pak. Nek tadi iku am iku ngelmune syariat, iki berhubung khusus rohani ilmune tauhid disebut hakikat. Mohon maaf nek salah tulis. Di dalamnya ini mohon maaf Rasulullah mengatakan dinul haq ai dinut tauhid. Ilmu sing kanggo ndhedhek ruhaniyah ketika saat jasmaniyah iku menjalankan perintah, meninggalkan larangan, hatinya betul-betul nyawiji menyang Allah, mengesahkan Allah. Akhirnya disebut salik menuju wasil. Ketika ini sudah sampai jalani hukum hakikat setiap saat dan waktu, niki tauhide la ilaha illa anta. Yang tadinya Allah terasa jauh, gua sekarang anta, panjenengan, sampean, di depannya sudah. Tapi masih ada 2. Dzikirnya disebut sirul asrar. Oke, ketika proses ini sudah selesai, Allah mengatakan cukup, Allah sendiri loh ya, maka sampailah kita di hukum makrifat atau tingkatan makrifat. Tauhide la ilaha illa ana,
dikire disebut fana udzikri. Wis jenengan sudah kefanaan segala-galanya. Berarti nek disimpulke dari surat Al-Baqarah 208 tentang kesempurnaan Islam, berarti angka 4 iku angka kesempurnaan. Saenak-enake. Berarti nek umpama tak artekno ngene Gusti apa? Wong rabi nek 4 iku sempurna, nek 1 iku gak sempurna. Ngono ya apa? Lho terserah Anda. Nek kula Mas Tani ngene, nyuwun sewu. Bener Pak, wong lanang iku ana dasar Qur'ane oleh rabi di atas 1. Tapi sampean kudu teliti tentang masalah ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Pun kula gosok nggih. Kak cepet-cepetan di anu kene. Biyen Pak, jaman cilikan kula, guru mulang iku sing gosok iku murite. Saiki diwalik ya. Sampean kali kula niku wis diururu ambek Gusti Allah. Oh sewenak lah, pol enake. Azwaj azwajan ini ya. Di sini ada kalimah litas kunu. Terus antarane azwat lho kan wawune. Lah. Leres. Di sini ada ilaiha. Bon. Kita lihat. Miturut ilmu nahwu setahu saya. Nek isime iki jamak, domire kudu melok jamak. Tapi apa iki domire iku muannas? Ada apa? Miturut miturut ayat azwaj. Kalimat azwaj jamak duki zaud. Nek wedok zaujah, lak ngoten nggih. Iki nduduhna wong lanang iku oleh namine wahyu. Sik tajok guyu sik. Wis, apa tujuannya? Jenengan iki nikah litas kunu supaya anteng. Lah ngoten nggih. Aku takok, bojo sampean nek loro telu ati sampean anteng apa? Gegeran. Nek gegeran ilaiha sitok wae ngono lho. Muannas paham nggih? Ngoten lho maksudnya. Tapi ingat, siapapun tidak akan pernah mendapatkan taskunu antenge ati lamuno esih nontok wonge makhluke. Nek ndelok makhluke mesti gatelno ati. Akhirnya jenengan gak iso anteng. Paham nggih? Wis, saiki ojo kakan model, ojo niru-niru Rasulullah. Ya, kalau kita itu mohon maaf belum meletakkan litas kuno. Wis ngene lho dulur, urip ning donya iku ya gur berapa tahun sih? Sekarang fokusno ati iki piye carane lekas jadi wasil. Ngoten mawon. Urusan ning gunung kok dibagi Allah maneh. Trimon. Loh, nyun sewu Pak, estu nyun sewu. Niki kan tidak lepas dari kodok dari Allah toh.
Jenengan mempeng ya apa nek Allah gak mbagai tuas ngelu estu. Tapi jenengan nek iku pancen iku Gusti Allah mbagai meneng ae ning omah teko dhewe. Wis ta? Paham nggih kula maksud? Kita diilingno Gusti Allah di dalam surah Al-Qasas tadi. Raihlah dulu akhiratmu. Jangan jenengan kalih kula meraih dulu suksesnya dunia. Jangan. Artinya apa? Di tengah-tengah kita menjalani kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat jangan pernah ditinggalkan. Sebabnya menurut surat Al-Qasas, mengapa kok akhirat ditaruh di depan? Bukan dunia. Ini ada maksud, Pak. Boten angger loh. Ayat itu meletakkan kalimah itu sembarangan boten. Ada maksud. Ada maksud. Sama dengan iki. Ini kok. Ini jenenge isine jamak iku dhamir ya kudu melo jamak. Iki kok ketemu Quran bingung no. Ojo bingung. Kui akan gak bingung nek wis ngertos sapa sing duweni litas kuno. Nek wis ngertos sapa sing duwe litas kuno, Anda mendapatkan keantengan. Gak mungkin Pak jenengan iki njaluk loro, njaluk telu, mboten enten tuntutan kan mboten enten. Jenengan meneng nek Allah iku mang memberi mesti ditekakno. Nek Gusti Allah gak bagai, gak mungkin itu akan diberikan. Padahal wong wasil itu napa to Pak sing dijaga? Namung dua. Siji jaga sewaktu-waktu kemakrifatane ati nang Allah. Nomor loro, beliau itu hanya yang dimohon kepada Allah selalu dikasih petunjuk tentang masalah kemakrifatannya itu terhadapnya selalu. Mboten bahas apa maneh bahas tutuk wong wedok, bahas rezeki ya mboten kok. Mboten enten sing bahas ngoten. Atine maksud kula. Nek lahire krana dia itu diletakkan khawasul khawas seperti Kanjeng Nabi, maka kegawan sifat papat, sidik fatonah, tablek, aman, ya nyampekno nang nggone masyarakat tentang tauhid la ilaha illallah, tauhid la ilaha illallah, anta ana sampekno. Jadi Bu, apa mang pitakon sama lali ya brek? Empat tadi. Jadi empat tadi adalah kesempurnaan. Ngaten. Nggih. Tasik wonten monggo. Kalau niki los lho ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, Gus. Saya sering mendengar kalau saya hanya orang salehah. Kadang begitu, Gus. Sepihak lagi menyatakan saya hanya orang hakikat. Ini yang ada saya bingung. Satunya saya hanya orang salehah, yang satunya saya hanya orang hakikat. Apakah iya boleh cukup dengan syariat? Apakah iya boleh cukup dengan hakikat? Terima kasih. Bapak Ibu rahimakumullah, semua melihat kondisi dan keadaan kita masing-masing. Kapan kita disebut al-ubad? Kapan waktunya kita disebut sebagai salik?
kapan waktunya kita disebut sebagai wasil. Kalau diringkes, kapan kita disebut golongan am, kapan kita disebut golongan khos. Itu semua karena keadaan. Contoh, jenengan sebagai Pak Tani ketika menanam kacang, kulitnya sudah dipisahkan mboten? Bisa nggih? Karena kondisi situasi ketika siapapun menanam biji kacang wajib kulitnya dipisah terlebih dahulu. Ini berarti hanya isi, hanya golongan hakikat saja. Tapi ingatkah kau, sadarkah kacang ini lama-lama akan tumbuh? Dan biji yang kita tandur tadi, kita tanam akan lenyap, nggak ada. Tapi akan memunculkan lagi biji, tapi ada kulitnya. Paham maksudnya ngeten iki? Wis ngacung sinten sing duwe kitab Kauniyah, ngacung. Kitab Kauniyah, baik dulur-dulur sing dari pondok atau di luar pondok yang punya kitab Kauniyah mesti paham tentang masalah iki mau. Artinya apa, Pak? Gini loh. Ketika kita disebut orang am, karena posisi secara jasmani kita apa? Patuh dengan hukum syariah. Akhirnya disebut al-ubad. Disebut al-ubad. Tapi ruhaniyah kita belum ada. Penyembahan yang betul-betul terhadap Allah hanya al-imtithalul awamir wastinabun nawahi. Kita hanya menjalankan perintah dan meninggalkan larangan secara fisik. Masa yang seperti ini, Pak, kondisi yang seperti ini, berbagai macam alasan, unsur, apa sebabnya, isinya belum ada. Ada sebabnya. Kalau kita menengok dalam surat Al-Baqarah ayat 5 dan 6, Allah dawuh ngeten, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Oleh karena kita disebut kafaru atau orang yang hatinya tertutup, karena kita dinasehati atau tidak tentang dinut tauhid tetap layu minun. Oke, pada saat ini kita belum bisa menerima. Waktu demi waktu berjalan, delalah kuasane Gusti Allah, jenengan kali kula niki saged nrimo, sadar karena keadaan juga. Allah memberikan petunjuk bisa lewat balak, masalah balak, musibah macam-macam. Apakah lewat ekonomi, ajur kita ekonomi, apakah lewat sakit, apakah lewat mimpi kita dihadapkan siksa hari kiamat. Orang sadarnya itu berbagai macam. Oke, masuklah pada salik, itu pun kondisi. Lah salik ini penengah antara golongan am dengan golongan khos. Atau salik ini adalah seseorang yang
mau masuk di dalam golongan khos. Prosesnya adalah disebut tazkiyatan nafsi, bebersih diri hati dari iman-iman selain Allah. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang membersihkan hatinya dari selain Allah, maka wa yu'min billah, dia akan beriman betul-betul, imannya jadi ihsan, ketemu Allah. Loh, inilah kondisi juga sikon. Sampailah kita pada tingkatan yang terakhir, khos, ma'rifatullah. Ini pun juga karena kondisi. Kapan saatnya hal itu? Orang mengatakan jenengan iki ahli tahqiq, ahli hakikat. Kapan orang itu mengatakan kita itu ahli syariat atau am? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sesuai dengan kapasitas kita. Semua itu berawal dari situ. Tapi yang jelas, apapun proses yang seperti ini diterjadikan Allah pada diri kita, itu tidak jauh berbeda dengan siapapun prosesnya seperti itu. Artinya apa, Pak? Orang yang beriman asalnya ingkar. Dengan kesadaran di dalam keingkaran itulah akhirnya menjadi orang yang iman. Orang baik itu bukan berarti orang yang nggak pernah salah. Mohon maaf nih. Orang yang baik ada di mata Allah. Orang yang sudah merasa dolim di mata Allah sudah tidak mengulangi perbuatan dolim kembali. Mekaten. Lanjut. Lah niku tasik wonten sing ngacung. Jam 9 lebih 10 menit. Waalaikumsalam. Yang hilang itu siapa? Kasafnya. Kata. Oh, kasaf. Nggih. Tapi Allah menterjadikan saya seperti tadi di sini. Itu semuanya itu anak saya hilang terus. Hanya karpet yang tertata rapi dan singgasana dengan itu kosong. Sunyi, sepi gitu, Bos. Nah, terus kembali lagi rame gitu. Seperti semula. Nah, itu durasinya sering terjadi seperti ini. Durasinya ke 10 menit, 20 menit kemudian. Sering terjadi terus. Nah, yang saya bertanyakan itu, Gus, ini maksudnya apa, Gus? Dan saya harus mensikapi bagaimana? Demikian, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Apa maksudnya Allah menterjadikan jenengan kali kula tentang kasab timbul tenggelam timbul tenggelam? Jawabannya sederhana ini, Pak. Mengapa jenengan kali kula setiap saat dan waktu itu diperintahkan pelatih jenengan kali kula latihan volleyball nih lho, mencolot.
Jawabannya cuma satu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kemakrifatan sampean kali kula estu kesempurnaan. Sehingga antara fana dengan tidak itu sering terjadi. Atau bahasa sederhana, jenengan iki difisik oleh Allah untuk menjadi satu jiwa yang tenang, menjadi jiwa yang betul-betul teguh menghadapi kondisi apapun kemakrifatannya terhadap Allah. Istilah iki paku, Pak. Paku lho ya, ini paku. Paku tatkalane dincepne nak nggone oleh tukang nak nggone napa jenenge? Bangku atau kayu, selagi gak bengkong dituthuk terus mboten? Dituthuk. Engko nek bengkong biasa dibalekno maneh. Ndak ngoten nggih. Kapan ini tidak dituthuk? Kalau yang namanya paku ini sudah masuk tenggelam sampai pada kayunya kelihatan dasi tok nih lho, wis berhenti. Artinya apa Pak, Bu? Jenengan diproses Allah seperti itu hanya satu tujuannya, untuk menguatkan kemakrifatan tauhid sampai datang Gusti Allah. Pun kita sebagai paku Pak, Bu, wis manut mawon. Dituthuk model ya apa monggo. Nanti bengkong misalnya, engko lah dikencengno maneh kali tukang. Niki bukan tukang sing gregetno lho ya. Wonten tukang sing gregetno. Dipalu balak-balik bengkong dikencengno. Bengkong wis langsung gayep ngono ae. Diganti paku lain. Nek tukang sing sabar dan teliti, nyun sewu, punya sistem balak-balik bengkong dicepit Pak ambek tang, gitu, digapit ambek tang, dituthuk sampai melebet. Jadi kesimpulan Ibu, kita dihadapkan persoalan baik di dalam alam muhadharah kasunyatan ini atau alam mukasafah, hakikate sejatine iku ujian. Yang di dalam ujian itu maksud Allah untuk menguatkan iman tauhid sampai dalam rangka ma'rifat pada Allah. Ini akan bisa sampai pada tujuan manakala jenengan ini memandang siapa sebetulnya yang berperan. Ternyata tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ya? Bon, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mulai awal sampai akhir, semua apa yang sudah Allah berikan terhadap kita semoga menjadi ilmu ingkang manfaah barokah terhadap kita dan keluarga kita fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna bifutuhil arifin wa ila aulatina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa ja'alna wa ilaihim min ahli syuhudika wa dzikrika wa ma'rifatika fid dini wad dunya wal akhirah. Nawwir qulubana wa ilaihim binuri rahmatika wa hidayatika wa ma'rifatika. Yassir lana fi kulli umurina wa ilaihim fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir